Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika, dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain, dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Yang bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Hasil dari integral 3x tambah 5 pangkat 3 dx sama dengan titik-titik. Kita lakukan pemisalan bahwa U sama dengan 3x ditambah 5. Kita turunkan ke dua ruas, U diturunkan menjadi du. 3x tambah 5 kita turunkan menjadi 3 dx. Maka bentuknya kita ubah menjadi integral. Tadi 3x tambah 5-nya adalah U, maka kita peroleh U pangkat 3, dan dx-nya kita tukar menjadi du per 3. Atau integral dari 1 per 3 U pangkat 3 du. Sepertiganya kita biarkan, integral dari U pangkat 3 adalah 1 per 4 U pangkat 4 plus C. Sepertiga kali seperempat kita dapatkan menjadi 1 per 12, kemudian U-nya langsung kita substitusi kembali menjadi 3x tambah 5, pangkatnya 4, kemudian ditambah C. Dan kalau kita perhatikan bentuk jawaban yang sesuai di option C. Kita lanjutkan ke soal berikut. Hasil dari integral 16x dikali x kuadrat kurang 5 pangkat 6 dx sama dengan titik-titik. Kita substitusi U sama dengan x pangkat 2 dikurang 5. Kedua ruas kita turunkan. Du sama dengan turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan minus 5 adalah 0, maka kita tuliskan turunannya menjadi 2x dx. Bentuk integralnya kita tuliskan menjadi integral 16x, kemudian x kuadrat kurang 5-nya kita tukar menjadi u pangkat 6, dx-nya kita tukar menjadi du per 2x. 16x dibagi 2x menjadi 8, u pangkat 6 du, maka kita dapatkan jawabannya menjadi 8 dikali 1 per 7 U pangkat 7 plus C. Bentuk jawabannya kita tuliskan menjadi 8 per 7. U-nya kita substitusi kembali menjadi X kuadrat kurang 5 pangkat 7 ditambah C. Dan kalau kita perhatikan jawabannya yang sesuai, kita peroleh di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Hasil dari integral x pangkat 5 dikurang x pangkat 3 kuadrat dikali 15x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat dx. Pangkat yang lebih tinggi yang x pangkat 5-nya. Jadi kita tuliskan U sama dengan x pangkat 5 dikurang x pangkat 3. Jadi kedua ruas kita turunkan menjadi du sama dengan turunan dari x pangkat 5 adalah 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 dx. Bentuk integralnya kita tuliskan menjadi integral x pangkat 5 kurang x pangkat 3 adalah u, maka kita dapatkan menjadi u kuadrat. Kemudian bentuk dari 15x pangkat 4 kurang 9x kuadrat kita faktorkan menjadi 3 dikali 5x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat. Dx-nya kita tukar menjadi du per 5x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat. Yang ini kita coret habis, maka bentuk jawabannya menjadi integral dari 3u kuadrat du. Jawabannya menjadi 3 per 3u pangkat 3 plus c atau u pangkat 3 plus c. Karena u-nya adalah x pangkat 5 kurang x pangkat 3, kita dapatkan menjadi x pangkat 5 kurang x pangkat 3, kemudian di pangkat 3 lagi ditambah c. Maka untuk mendapatkan hasilnya kita akan jabarkan menjadi x pangkat 5 dikurang x pangkat 3 dikali x pangkat 5 dikurang x pangkat 3 dikali lagi dengan x pangkat 5 dikurang x pangkat 3 plus c. Sebenarnya dalam penjabaran bentuk pangkat 3 ini bisa saja kita gunakan polinomial, penjabaran dari binomial Newton, tapi nanti akan meluas penjelasannya, jadi kita kalikan saja dengan cara yang biasa. Kita kalikan satu persatu. Bentuk perkalian yang pertama, yang kita kerjakan yang ini, akan kita peroleh bentuknya menjadi x pangkat 10
dikurang 2x pangkat 8 ditambah x pangkat 6. Kemudian kita kalikan lagi dengan x pangkat 5 dikurang x pangkat 3 plus c. Kita kalikan satu persatu. Menjadi x pangkat 10 dan 5 menjadi 15 dikurang x pangkat 13 dikurang 2x pangkat 13 ditambah 2x pangkat 11 ditambah x pangkat 11 dikurang x pangkat 9 plus c. Maka kita dapatkan menjadi x pangkat 15 dikurang 3x pangkat 13 ditambah 3x pangkat 11 dikurang x pangkat 9 plus c. Dan kalau kita perhatikan bentuk jawaban yang sesuai di option A, kita cek kembali x pangkat 15 dikurang 3x pangkat 13 ditambah 3x pangkat 11 dikurang x pangkat 9 plus c. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil dari integral 12x kurang 10 per akar pangkat 4 dari 3x kuadrat kurang 5x tambah 7 dx sama dengan titik-titik. Kita misalkan U-nya adalah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7. Kita turunkan kedua ruas, du menjadi turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, kemudian minus 5, 7-nya diturunkan menjadi 0 dx. Maka kita dapatkan menjadi integral 12x kurang 10, kita faktorkan menjadi 2 dikali 6x kurang 5. Kemudian bentuk dari 1 per akar 4-nya, kita ubah menjadi U pangkat negatif 1 per 4. Dx-nya kita tukar menjadi du per 6x kurang 5. 6x kurang 5-nya habis. Menjadi bentuk integral 2U pangkat negatif 1/4 du. Jawabannya menjadi 2 per pangkatnya min 1/4 ditambah 1, jadinya pangkat 3/4. Dalam bentuk U masih U pangkat 3/4 plus C, maka kita dapatkan 2 dibagi 3/4 menjadi 8/3 U pangkat 3/4 plus C, jadinya 8/3, kemudian U-nya kita tuliskan kembali, 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7 pangkat 3/4 plus C. Dan kalau kita perhatikan jawabannya sepertinya di option D, kita cek kembali 8/3, 3x kuadrat kurang 5x tambah 7 pangkat 3/4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan kurva yang melalui titik 1,1 dan mempunyai fungsi turunan dy per dx sama dengan 6x tambah 5. Maka fungsi y adalah integral dari 6x tambah 5 dx. Jadi y-nya adalah integral dari 6x menjadi 3x pangkat 2 ditambah integral 5 adalah 5x dan tentunya tetap ditambahkan sebuah konstanta. Karena melalui titik 1,1 berarti x-nya 1, y-nya 1. Kita peroleh 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 ditambah c. 1 sama dengan 3 tambah 5 tambah c. 1 sama dengan 8 ditambah c, maka c-nya adalah 1 dikurang 8 menjadi minus 7. Maka fungsinya menjadi y sama dengan 3x kuadrat tambah 5x dikurang 7. 3x kuadrat tambah 5x kurang 7, kita dapatkan jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Persamaan kurva yang melalui titik 2,9 dan mempunyai fungsi turunan, dy per dx sama dengan 3x kuadrat tambah 6x kurang 9 adalah titik-titik. Maka fungsi y sama dengan integral dari 3x kuadrat ditambah 6x kurang 9 dx, maka y-nya sama dengan integral dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3, integral dari 6x adalah 3x kuadrat, integral dari min 9 adalah minus 9x, dan tentunya setiap integral kita akhiri dengan plus c. Karena melalui titik 2,9 berarti y-nya 9 dan x-nya adalah 2. Kita substitusikan nilainya, kita tuliskan y-nya 9 sama dengan 2 pangkat 3 berarti 8, ditambah 3 kali 2 kuadrat, 3 kali 4 jadinya 12, dikurang 9 kali 2, 18, ditambah C. 9 sama dengan 8 tambah 12, 20, dikurang 18 jadi 2 tambah C, maka C-nya sama dengan 7. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 9X ditambah 7. Kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai adalah yang di option B.
Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan 12x kurang 2. Jika grafik y sama dengan fx melalui titik A 2,3, fungsi fx adalah titik-titik. Jadi fx kita tuliskan menjadi integral dari turunannya, yaitu 12x kurang 2 dx. Maka fx sama dengan integral dari 12x adalah 12 per 2x kuadrat, atau kita tuliskan menjadi 6x kuadrat. Integral dari minus 2 adalah minus 2x, dan setiap integral kita akhiri dengan plus c. Melalui titik A 2,3, berarti 3 sama dengan 6 kali 2 kuadrat kurang 2 kali 2 plus c. 3 sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 6, jadi 24 dikurang 4 plus c. 3 sama dengan 20 ditambah c, sehingga nilai c adalah 3 dikurang 20 minus 17. Maka fungsi fx-nya kita tuliskan kembali, 6x kuadrat dikurang 2x dikurang 17. Jawabannya kita temukan di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Diketahui f aksen x sama dengan 1 per x akar x tambah 3 akar x, dan fx sama dengan 1. Jika f aksen x turunan dari fx, rumus fungsi fx adalah titik. Maka kita tuliskan berarti untuk fx-nya sama dengan integral dari 1 per x akar x ditambah 3 akar x dx. Maka kita dapatkan menjadi integral x akar x adalah x pangkat 3 per 2, karena di bagian penyebut menjadi x pangkat negatif 3 per 2, ditambah 3x pangkat setengah, kemudian diintegralkan terhadap x. Maka kita dapatkan menjadi 1 per, pangkatnya min 3 per 2 ditambah 1, menjadi minus 1 per 2, x pangkat negatif 1 per 2, ditambah 3 per, pangkatnya setengah tambah 1, menjadi 3 per 2, x pangkat 3 per 2 plus c. 1 dibagi min setengah, kita dapatkan hasilnya menjadi negatif 2, x pangkat negatif setengah. 3 dibagi 3 per 2, menjadi 2x pangkat 3 per 2 plus c. Atau kalau kita susun dari pangkat tertinggi, menjadi 2x pangkat 3 per 2 dikurang 2x pangkat min setengah ditambah c. Di sini diberikan bahwa nilai fx sama dengan 1. Sebenarnya ini mungkin ada kekeliruan ya. Jadi kalau fx sama dengan 1, berarti 1 sama dengan, kita karena belum tahu nilai x-nya nggak mungkin mencari konstantanya. Barangkali supaya melengkapi jawaban saja, kita ganti saja ini menjadi kalau f0 sama dengan 1. Maka kita dapatkan bahwa 1 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 per 2 dikurang 2 kali 0 pangkat min setengah. Kalau min setengah juga tidak mungkin ya. Jadi sepertinya memang ada kesalahan di soal. Jadi kita, kalau F0 juga tidak mungkin, karena nanti kalau 0 kita jumpai bentuknya. Ganti saja ini F1 sama dengan 1. Nanti mungkin tergantung guru yang meralat soalnya, kita ganti saja F1 sama dengan 1, maka 1 sama dengan 2 dikurang 2 plus C, maka nilai C-nya sama dengan 1. Karena C sama dengan 1, maka kita dapatkan kembali bahwa Fx sama dengan 2x pangkat 3 per 2 dikurang 2x pangkat negatif setengah tambah 1. Untuk menyelesaikan kita ambil jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah benda bergerak dengan percepatan yang dinyatakan oleh rumus AT sama dengan 3T kuadrat tambah 2T dalam meter per second kuadrat, di mana T adalah lamanya waktu dalam second yang ditempuh setelah benda mulai bergerak. Jika kecepatan awal adalah 0 meter per second, kecepatan benda tersebut setelah 4 second adalah titik-titik. Berarti V dalam fungsi waktu sama dengan integral fungsi A terhadap waktu, maka VT sama dengan integral dari 3T kuadrat ditambah 2T dt. Maka VT-nya menjadi integral dari 3T kuadrat adalah T pangkat 3, integral dari 2T adalah T kuadrat, ditambahkan dengan C yaitu V0. Karena V0-nya sama dengan 0, berarti kita bisa tuliskan bahwa VT-nya sama dengan T pangkat 3 ditambah T kuadrat. Maka V pada saat T sama dengan 4 second adalah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2. Kita peroleh 64 ditambah 16 sama dengan 80 dengan satuan meter per second. Jawabannya di option D.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik x, Y dinyatakan dengan rumus dy per dx sama dengan 3x kuadrat kurang 12x jika kurva tersebut melalui titik 1,25, koordinat titik balik minimumnya adalah titik-titik. Jadi kita tentukan dari nilai Y sama dengan integral dari 3x kuadrat kurang 12x. Maka kita tuliskan bahwa nilai Y sama dengan integral dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat plus c, dan karena melalui titik 1,25, jadi kita tuliskan 25 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 pangkat 3 plus c. 25 sama dengan negatif 5 plus c, c-nya adalah 25 tambah 5 menjadi 30. Di sini kita tuliskan kembali bahwa y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 30. Kemudian untuk mendapatkan nilai titik balik minimumnya, kita tuliskan kembali bahwa turunannya tadi 3x kuadrat dikurang 12x harus sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi 3x dikali x kurang 12, x kurang 4 maksudnya, sama dengan 0. Maka kita dapatkan pembuat nolnya adalah x sama dengan 0, x sama dengan 4. Kita gambar di garis bilangan sebuah angka 0 dan sebuah angka 4. Koefisien dari turunan pertamanya adalah 3x kuadrat berarti positif. Maka kalau kita gambarkan, positif berarti naik, negatif turun, kemudian positif naik lagi, maka titik balik minimum akan terjadi ketika x-nya sama dengan 4. Sehingga kita tuliskan saat x sama dengan 4, maka nilai y sama dengan 4 pangkat 3, kita kembalikan ke y ya, kurang 6 kali 4 pangkat 2 ditambah 30. 4 pangkat 3 adalah 64, kemudian 6 kali 4 kuadrat, kita kerjakan dulu yang 4 pangkat 2, di mana 4 pangkat 2 adalah 16, kemudian dikalikan dengan 6, berarti negatif 96, ditambah 30. Kita hitung 64 dikurang 96, negatif 32. Negatif 32 ditambah 30, kita peroleh jawabannya adalah negatif 2. Berarti x-nya 4, y-nya negatif 2, koordinatnya di 4, negatif 2, jawabannya di option A. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.